wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita diberi kesehatan hingga hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Dwi Sunarti akan menyampaikan dakwah singkat saya yang berjudul Pandai Bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita diciptakan adalah kecil. Kita tak punya daya atau kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah itu sendiri. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingat juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari firman Allah tersebut dapat diartikan bahwa syukur merupakan salah satu perbuatan hati yang menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Banyak yang bertanya, lah kenapa ditimpa musibah malah bersyukur? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di balik kesusahan dan musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih kenikmatan, kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu kita mengeluh atau berputus asa, karena kalau digali secara mendalam, dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjanya hanya menggibah, menggosip, dan kalau sakit buat ngomong saja susah. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi hamba yang bersyukur?
Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang akan ku kendarai. Itulah tadi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.